Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba membahas tentang kekongruenan ya. Kekongruenan dua bangun datar. Nanti akan kita persempit lagi menjadi kekongruenan dua bangun segitiga. Oke ya. Pertama ini syaratnya. Syaratnya adalah syarat dua bangun dikatakan kongruen itu simbolnya seperti ini. Kemudian syaratnya adalah seperti ini. Yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar, kemudian sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi semisal kita punya dua persegi panjang, nih yang paling sederhana ya. Ini panjang, ini lebar, panjang, ini lebar. Nah, panjang dan lebarnya itu sama. Misalkan di sini panjangnya 10, terus lebarnya 2, ini panjangnya 10, ini lebarnya 2, berarti dua persegi panjang itu dikatakan kongruen, ya. Nah, kan syaratnya ini ya, sisi yang bersesuaian sama panjang sudah jelas, kemudian sudutnya juga sudah jelas kalau persegi panjang itu karena semuanya adalah siku-siku. Oke ya, kita lanjut. Kemudian pada kekongruenan segitiga atau di sini pada modul dikatakan segitiga yang kongruen. Ada 3 cara untuk menentukan dua buah segitiga dapat dikategorikan sebagai segitiga kongruen. Nah, ini tolong dicatat ya. Yang pertama adalah sisi. Ini ya. Kalau saya sih lebih mudah S atau 3S. Ini kalau ketiga sisi dalam pada segitiga yang diketahui, ya ini disimbolkan seperti ini. Ya, ini artinya ukuran sisi itu yang bersesuaian ini sama dengan ini, gitu. Yang ini dua tanda, yang ini satu tanda, itu maksudnya sama panjang begitu. Jadi bisa dikatakan atau bisa dipastikan maka ABC, segitiga ABC dengan segitiga PQR itu kongruen. Oke, kita lanjut. Kemudian syarat yang kedua. Syarat yang kedua kalau diketahui sisi sudut sisi S, SD, S. Nah, ya, sisi sudut sisi. Ya. Atau sudutnya diapit oleh dua sisi yang diketahui sama gitu. Ini sisi ini sama dengan sisi ini, yang sebelah sini sama dengan ini. Nah, sudutnya juga sama besar. Maka bisa dipastikan bahwa dua segitiga tersebut itu kongruen. Lanjut ke syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga ini adalah sudut sisi sudut atau sisi yang diapit oleh dua sudut yang sama. Nah, ini ya, ini sisi. Jadi SD, S, SD. Ya, yang mana yang diapit, yang sisi yang sebelah sini. Ini ukurannya sama panjang. Nah, ini besar sudutnya juga sama. Nah, ini sama. Maka dua segitiga tersebut dikatakan dua segitiga yang kongruen. Oke, kita lanjut. Pada contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Nah, contoh soalnya perhatikan gambar berikut. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga POT. ABC ini kongruen dengan POT. Pasangan pertanyaannya, perhatikan pertanyaannya, pasangan sudut yang sama besar. Ya. Nah, kalau sudut itu perhatikan titik tengahnya. Misalkan di sini sudut yang option yang A BAC. BAC berarti yang A. Nah, ini gampangannya yang A di sebelah sini. Kemudian POT berarti yang sebelah sini. Nah, kita evaluasi apakah dua sudut tersebut sama. Nah, gitu. Apakah sama? Kita perhatikan gambar segitiganya. Ya. Nah, triknya adalah sampean tentukan sudut yang diapit oleh
dua sisi yang diketahui sama ya, jadi sisi ini sama dengan sisi ini, kemudian yang sisi ini, nah, yang sisi ini sama dengan sisi ini. Nah, maka sudut yang diapit oleh itu kita simbolkan misalkan X seperti ini. Nah, misalkan X. Berarti yang sini juga X. Kemudian untuk menentukan lagi, nah, setelah sudah tahu, nah kita tentukan juga sudut yang menghadap sisi yang diketahui. Jadi misalkan yang menghadap sisi ini, nah, menghadap sisi ini kan sudut yang sebelah sini. Jadi kita misalkan nah, gambarnya seperti ini. Maka di sini mana sudut yang menghadap sisi yang besarnya satu-satuan, misalkan yang ini yang saya lingkari ya. Berarti sudut ini yang menghadap sisi tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut nih, sisi yang menghadap sudut yang menghadap sisi yang double ya, double aksen ya, double aksen ini, double garisnya double. Maka sudut yang bersesuaian mana yang ini. Nah, berarti itu ya. Nah, ini sudutnya sama. Nah, berarti ini fokus pada B sama O. Berarti fokus pada B sama O. Nah, di sini dapat diketahui sudut yang sama ya, karena ini diketahui kongruen maka sudutnya pasti sama, sisinya pasti sama. Ini B dan O. B dan O. Ini B dan O. Atau kita perjelas lagi dari pilihan gandanya. Nah, ini B dan O. Nah, seperti ini. Oke, kita ulangi lagi. Jadi perhatikan untuk menentukan pilihan-pilihan ganda tersebut, kita kasih tanda sudut-sudut yang menghadap sisi yang diketahui. Contoh, ini apa? Cari sudut yang menghadapnya. Oh, ini berarti menghadap sudut C. Berarti yang sini menghadap sudut T, atau sebaliknya sudut T menghadap sisi PQ. Ini sudut C menghadap sisi AP, seperti itu. Jadi kita tentukan bahwa ini sudut C itu besarnya sama dengan sudut T, seperti itu. Kemudian setelah dicari pilihan ganda kan tidak ada. Ya. Kemudian kita lanjut. Kita cari sudut yang lain, sudut A misalkan. Nah, sudut A ini menghadap sisi yang sebelah sini. Ini sudut A menghadap sisi yang ini, BC. Sisi yang BC itu yang tidak ada tandanya. Berarti yang tidak ada tandanya yang mana? Yang ini. Oke, sama. Ini sama. Nah, ternyata tidak ada juga di pilihan ganda tadi kan. Sudut A itu sama dengan sudut B. Kemudian yang ada adalah yang ini. Ketika ini sisi yang double garis ini, garisnya double menghadap sisi B, kemudian yang garisnya double sisi PT ini ya, PT ini di sebelah sini. Sorry. Ini double, jadi ini PT, yang ini AC menghadap sudut B, ini menghadap sudut O. Ini ternyata sama, diketahui pada soal ya. Oke, kita lanjut pembahasan contoh soal nomor 2 ya. Pada segitiga ABC dan segitiga KLM dengan AB sama dengan LM, kemudian BC sama dengan KL dan AC sama dengan KM. Oke. Nah, cara mudahnya yaitu sampean tentunya di sketsa terlebih dahulu ya. Segitiga ABC misalkan seperti ini. ABC. Kemudian segitiga KLM. Atau satu segitiga aja biar cepat. Nah, kalau bisa AB sama dengan LM. Ini AB sama dengan LM. Terus BC sama dengan KL.
Nah ini kan berarti nggak bisa, berarti kebalik, langsung ketahuan ini kebalik. Nah kita undo yang kebalik. Kita berarti yang ini tadi yang sebelah sini adalah oke. Terus BC sama dengan KL. BC sama dengan KL, kemudian AC sama dengan KM. Nah ini kan AC sama dengan KM sudah sesuai. Oke, kita baca lagi. Jadi AB sama dengan LM, LM itu juga sama dengan ML gitu loh. Jadi dibolak-balik nggak masalah untuk tanda ini. BC sama dengan KL, BC sama dengan KL, ini BC, ini KL. Kemudian AC sama dengan KM, AC sama dengan KM. Oke, sudah benar ya. Oke. Nah, itu trik cepatnya. Ya, kalau kita gambar sendiri-sendiri pun juga tidak masalah, ya. Oke. Nah, dari situ sampean akan tahu mana jawabannya. Oke, kita coba kita gambarkan lagi A B C. Nah, yang dibalik ini adalah yang ini LM ya, bukan LM, tapi di sini M, di sini L. Kemudian tadi yang lurusnya ini BC itu sama dengan KL, berarti yang ini K. Nah, itu ya. Kemudian AC sama dengan KM, AC sama dengan KM. Nah, kan sama. Dah. Sudah sesuai dengan soal, maka sudutnya sekarang. Sudut A sama dengan sudut K. Berarti jelas salah, yang ini salah. Sudut A sama dengan L, jelas salah. Kemudian sudut A sama dengan K, yang option yang C. Sudut A sama dengan K, salah. Nah ini yang benar. Sudut A sama dengan M, sudut B sama dengan L, sudut C sama dengan K. Begitu. Ini berarti jawabannya ya. Oke, kita tegaskan lagi bahwa ini jawabannya. Oke, kita lanjut contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, diketahui bahwa segitiga ABD itu kongruen dengan segitiga ABD ini kongruen dengan segitiga BAC. Karena memenuhi syarat apa gitu. Ini pertanyaannya, sisi sudut sisi apakah ini, sisi apakah sisi sudut, apakah sudut sisi. Nah, kita cari gambarnya. ABD itu yang mana? Ini A, ini B, ini D. Berarti yang sebelah sini ya. Saya gambar. Oke. Kemudian segitiga BAC, BAC itu yang sebelah sini. BAC. Oke. Seperti itu. Kalau kita gambarkan ulang seperti ini, terus dan seperti ini. Kita pisahkan. Oke ya. Nah, mana yang jelas sama? Yang jelas sama adalah yang ini karena dipakai bersama ya. Ini sisi. Kita coret sisinya. Nah, ini ya seperti ini. Kita kasih tanda. Nah, misalkan apalah, tandanya bebas. Oke, yang jelas ini sama. Ini dengan ini sama. Kemudian kita tinggal lihat yang sama lagi. Yang diketahui adalah yang sisi yang sebelah sini sama dengan sisi yang sebelah sini. Berarti kita gambarkan tadi yang jelas sama ya, yang ini kemudian yang ini dengan yang ini. Nah, kalau berarti ini double ya, kita kasih tanda double. Oke. Kemudian sudutnya yang ini, kemudian sudutnya yang ini. Nah, berarti kalau seperti ini maka menggunakan karena memenuhi syarat apa? Sisi yang ini sudut, yang ini sisi sudut sisi. Oke, begitu. Insya Allah cukup jelas ya. Oke.
Oke, kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Jika kedua segitiga di bawah ini kongruen, maka panjang sisi BC adalah berapa? Ya. Oke. Kita fokus dulu pada yang diketahui ya. Jadi sudut-sudutnya yang diketahui. Nah, ini X menghadap sisi yang 20. X itu menghadap sisi yang 20, berarti yang ini X menghadap sisi yang ini 20. Nah, seperti itu triksnya, seperti itu. Kalau pertanyaannya berarti BC ini di hadapan sudut mana? BC ini di hadapan sudut A, berarti di hadapan sudut yang tandanya ini lingkaran, berarti BC adalah 25. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjut bahas soal nomor 5 atau contoh soal nomor 5. Ini nomor 5 ya. Pada segitiga ABC diketahui besar sudut A 60 derajat, besar sudut B 55. Maka kita sketsa gambarnya di sebelah sini juga boleh. A 60 di sebelah sini, kemudian B 55. Ya. Kemudian sedangkan pada sudut DEF yang ini diketahui besar D60, E65. Nah, pertanyaannya adalah pernyataan di atas yang benar mana? Maka kita buat sketsanya dua segitiga. Ya, ini AB sudah ada, kemudian yang DEF ya, DEF. Nah, DEF diketahui besarnya sudutnya 60, D-nya 60, berarti sama dengan ini ya, sudut A-nya. Kemudian E65. E65 kan berarti tidak sama dengan B. Berarti di sebelah sini adalah 55, sebelah sini 65. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau kita perhatikan, kita ulangi lagi gambarnya ya. Kita ulangi lagi biar lebih jelas gambarnya. Nah, di sini yang poin-poin pentingnya aja, ini A, B, C ya. Kemudian ini D, E, F. A-nya itu sama dengan D, di sebelah sini sama. Kemudian sudut B yang sebelah sini saya kasih tanda double. Nah, sudut B ini sama dengan sudut F. Yang tidak bertanda adalah E dan C. Nah, ini sisinya kan yang diketahui di sini, yang dipermasalahkan kan sisinya mana yang benar dari keempat pernyataan tersebut. Kita lihat AC sama dengan D. AC itu sebelah sini. Nah, AC sebelah sini. Kemudian yang di hadapan double ini, yang sudut ini, saya kasih tanda garis double ya. Nah, ini garis double. Nah, ini berarti AC sama dengan DE. Berarti pernyataan yang nomor 1 adalah benar. Pernyataan nomor 1 adalah benar. Kemudian yang pernyataan kedua, AB sama dengan FE. AB sama dengan FE, kita perhatikan AB itu yang tidak bertanda ya. Nah, ini di hadapan yang tidak bertanda ini AB. Sudut C. Kemudian yang tidak bertanda kan di sini E, itu menghadap sisi DF. Nah, berarti AB sama dengan FE itu salah. Jadi poin kedua salah. Jadi 1 benar, 2 salah. Kemudian bagaimana yang ketiga? Di sebelah sini BC sama dengan FE.
BC di hadapan sudut A, kemudian FE di hadapan sudut D. Berarti benar, 1 dan 3 benar. Kemudian yang terakhir, BC sama dengan DE. BC di hadapan sudut A, DE tentunya berhadapan sudut F, di mana tidak sama tandanya, ya. Ini A, BC, ya. Sisi BC di hadapan sudut A, sisi DE di hadapan sudut F. F ini tidak sama dengan sudut A, makanya tidak benar. Pernyataan nomor 4. Berarti yang benar adalah yang satu ini dan yang 3. Ya, sehingga jawaban yang tepat adalah A. Oke. Lanjut ke pembahasan yang nomor 6. Di sini ada jajar genjang ya. Sifatnya jajar genjang itu sisi yang berhadapan sama panjang. Berarti yang ini 18, yang di sebelah sini juga 18. Yang ini lebarnya ya 12, yang ini juga 12. Nah, kalau saya kasih tanda seperti itu, biar sama. Oke. Selanjutnya sifat sudutnya. Sudutnya yang ini 65, kemudian yang berhadapan itu juga 65, sama. Jadi sudutnya sama. Kemudian bagaimana dengan sudut di sebelahnya ini? Ini kalau sifatnya adalah sudut yang bersisihan itu berjumlah 180. Ya, berjumlah 180. Nah, berarti kalau di sebelah sini 65, di sebelah sini ya berapa? Ya tinggal mengurangi aja. Jadi 180 dikurangi 65. Oke. Berarti kalau hitung-hitungan bakul Lombok ya cuman biasanya agak rumit bagi bukan pedagang. Kalau yang pedagang biasanya digenapkan dulu, dibulatkan. Jadi 65 ke 70 nambah 5. 70 ke 80. 70 ke 80 nambah 10 berarti 15. Seperti itu. Jadi lebih mudah bagi mereka. Tapi kalau untuk matematika biasanya teman-teman menggunakan penjumlahan bersusun atau pengurangan bersusun ya. Nah, pengurangan bersusun bisa dibiasakan, biasa aja juga nggak apa-apa. Jadi 115 kalau perhitungan orang-orang biasa. Jadi ini 180 65 langsung kayak gitu, kayak barusan tadi. Kalau bersusun ya seperti itu. Ya 10 ini 8 pinjam 1 berarti 10 dikurangi 5 5. Kemudian ini 8 nya tinggal 7 dikurangi 6 1 kan ya. Ini 115. Oke. Pada dasarnya tidak ada masalah ya. Ya teknik menghitungnya saja. Oke ya. Selanjutnya, karena pertanyaannya adalah jajar genjang yang kongruen di sini atau yang sama persis, bahasa mudahnya itu yang sama persis. Oke. Oke, yang sama persis kita lihat di sini 12 18 ya, diingat-ingat 12 18. Oke. Di sebelah sini 12 18 langsung kita tembak yang sudut ini 115. Jadi tadi menggunakan sifat sudut yang bersisihan. Sudut yang bersisihan pada jajar genjang itu jumlahnya 180. Nah, diingat-ingat. Oke. Jadi itu kuncinya, trik untuk mengerjakan soal yang semacam ini.